Halo Bro, balik lagi bareng aku Zai pada konten alur cerita film dimana pada video kali ini aku bakal nyeritain sebuah film super unik berjudul The Accountant karena menceritakan tentang bagaimana seorang anak autis tiba-tiba bisa jadi seorang akuntan profesional yang kliennya rata-rata para mafia kelas kakap. So, bagaimanakah keseruan filmnya? Mari kita langsung menuju alur ceritanya. Film berawal dengan memperlihatkan seorang agen lapangan yang bergegas memeriksa sebuah rumah yang di dalamnya sedang terjadi baku tembak, di mana setelah masuk dan menemukan beberapa mayat tergeletak di rumah tersebut, tiba-tiba dari belakang bayangan pistol sudah tertodong ke kepalanya. Lanjut scene berpindah beberapa tahun ke belakang, tepatnya di rumah seorang dokter ahli syaraf yang fokus dalam membantu para anak berkebutuhan khusus. Di tempat ini, kita diperlihatkan dengan tiga orang anak. Pertama ada seorang anak perempuan berkebutuhan khusus yang lagi ditangani oleh seseorang. Kedua ada seorang anak laki-laki pengidap autis bernama Christian Wolf yang tampak sangat sibuk dengan puzzle-nya. Sementara satunya lagi adalah anak normal adik dari Christian yang tampak duduk santai menemani sang kakak yang secara perlahan-lahan mulai menyusun puzzle-puzzle yang ada di depannya. Lanjut scene kemudian memperlihatkan ketika sang dokter pemilik tempat ini sedang menjelaskan keadaan yang tengah dialami oleh Christian kepada ayah dan ibunya yang ternyata sengaja membawa sang anak ke tempat ini buat mendapatkan pengobatan. Sang dokter menyarankan agar Christian bisa menginap di tempat ini dalam beberapa hari agar beliau bisa menjalankan beberapa terapi. Cuman sayangnya sang ayah yang merupakan orang militer dengan lantang menolak usulan sang dokter dan bersikeras buat menjalankan pengobatan di rumahnya saja agar bisa mengawasi keadaan sang anak secara langsung. Gak berapa lama terdengar jika Christian yang dari tadi adem ayem dengan puzzle-nya tiba-tiba teriak-teriak gak jelas seperti orang ketakutan dan super duper panik sembari terus mengucapkan sebuah sajak khusus anak-anak yang rupanya selalu ia ucapkan ketika sedang panik. Gak ada satupun orang di ruangan itu yang paham apalagi ngerti dengan apa yang bikin Christian panik termasuk si dokter dan kedua orang tuanya. Hingga setelah beberapa saat, seorang anak perempuan berkebutuhan khusus yang dari tadi juga berada di ruangan tersebut tiba-tiba bangun buat ngambilin satu kepingan puzzle yang rupanya jatuh dari mejanya Christian, di mana itu adalah penyebab dirinya menjadi sepanik itu. Beberapa tahun kemudian, Christian kini diperlihatkan sudah tumbuh menjadi pria dewasa dengan profesi sebagai seorang akuntan profesional, di mana pada saat ini ia tampak sedang melayani klien sepasang suami istri yaitu Bapak Rice dan Nyonya Rice yang sedang mengalami masalah keuangan. Christian mampu menyelesaikan permasalahan kliennya tersebut dengan mudah dan super duper cepat. Cuman yang unik bukannya minta bayaran uang, ia malah meminta agar sewaktu-waktu diperbolehkan untuk numpang latihan menembak di tempat mereka. Berpindah ke tempat lain di mana kini kita diperkenalkan dengan seorang agen keuangan bernama Medina saat ia sedang menghadap sang atasan yang bernama Raymond King. Medina diminta agar mau memecahkan sebuah kasus yang super duper rumit. Awalnya ia menolak buat mengambil kasus tersebut karena sangat berbahaya. Cuman begitu si King mengatakan jika ia mengetahui tentang masa lalunya yang kelam dan pasti bakal berdampak sangat buruk bagi karirnya, Medina akhirnya dengan terpaksa mau menerima kasus tersebut. King memperlihatkan foto-foto dari beberapa kelompok mafia kelas kakap ketika mereka sedang melakukan bisnis, di mana dari foto-foto tersebut ada satu orang yang selalu hadir di tengah-tengah mereka. King menyebutnya sebagai sang akuntan karena yakin jika ia adalah orang yang berperan penting dalam tindak pencucian uang para mafia tersebut. Dan tugas yang harus dilakukan oleh Medina nggak lain nggak bukan yaitu untuk menyelidiki identitas asli dari sang akuntan. Kenapa ia selalu ada di setiap transaksi para mafia dengan identitas atau nama yang berbeda-beda. Kembali ke Christian ketika ia pulang ke rumah di mana kita diperlihatkan jika ia hanya tinggal sendirian, masak dan makan sendiri, lalu masuk ke dalam kamar menyetel musik super keras lalu minum obat penenang sembari mengingat-ingat masa kecilnya yang suram. Tepat ketika ia bersama sang adik dan ayahnya ditinggal pergi oleh sang ibu. Stay here. Don't go anywhere.
Lanjut keesokan harinya, Christian memutuskan buat pergi latihan menembak di tempat keluarga Rice karena memang kemarin sudah mendapatkan izin secara langsung. Dari jendela, Bapak Rice memantau dengan teropong sembari mengatakan jika Christian gak bakal mungkin bisa mengenai target tembaknya karena berjarak sangat jauh, yakni 1 kilometer lebih. Akan tetapi, beliau seketika dibuat tercengang begitu melihat Christian melepaskan tembakannya. Usai dari sana, Christian gak langsung pulang melainkan mampir ke sebuah trailer yang terletak di kesunyian serta jauh dari pemukiman, tempat di mana ia menyimpan berbagai macam senjata militer serta gepokan uang, juga lukisan-lukisan langka serta berbagai macam barang unik koleksi pribadinya. Christian istirahat sambil teringat sebuah kenangan ketika dulu semasa masih jadi tahanan, ia punya sahabat yang bernama Francis, seseorang yang menjadi guru baginya dalam bidang perakuntanan karena si Francis ini merupakan akuntan hebat. Kepercayaan keluarga mafia, keluarga Gambino dalam tindakan pencucian uang. Lanjut, setelah selesai dengan lamunannya, Christian tiba-tiba mendapat panggilan telepon dari seseorang yang memanggil dirinya dengan sebutan Rimbun. Sebut saja orang di telepon bernama Jojo. Jojo mengingatkan kepada Christian jika saat ini sudah waktunya buat pindah tempat tinggal karena persembunyiannya sudah mulai kecium oleh orang-orang berbahaya. Akan tetapi, karena masih terdapat banyak antrian dari klien yang ingin memakai jasa akuntannya, Christian memutuskan buat menyelesaikan satu pekerjaan lagi sebelum pindah tempat tinggal. Jojo yang tahu betul jika sekarang bukanlah waktu yang tepat kalau harus kembali berurusan dengan para mafia, menyarankan agar Christian mengambil pekerjaan yang ringan-ringan saja, yakni menyelesaikan masalah keuangan di sebuah perusahaan bernama Living Robotics. Singkat cerita, setelah setuju dengan saran dari Jojo, esok harinya Christian langsung berangkat ke perusahaan itu untuk bertemu dengan dua petinggi perusahaan, yakni Rita Blackburn, adik sang pemilik perusahaan sekaligus asisten pribadinya, serta CFO perusahaan sekaligus sahabat dari sang pemilik bernama Ed Chilton. Tanpa banyak omong dan basa-basi, Christian yang awalnya diberikan data keuangan perusahaan selama 10 tahun terakhir, malah minta data 15 tahun terakhir karena ia diminta buat mencari tahu atau menelusuri jejak sejumlah uang perusahaan yang hilang secara misterius. Sementara itu di tempat lain tampak jika Medina sudah sangat sibuk dalam mengerjakan kasus yang sedang ditanganinya, yaitu mencari tahu siapa sebenarnya sang akuntan. Ia memulai dengan menelusuri beberapa nama berbeda yang pernah digunakan sang akuntan dalam berbagai aksinya ketika bekerja kepada para mafia. Bukan hanya itu, Medina juga terlihat meminta bantuan kepada temannya buat menganalisa wajah sang akuntan dari beberapa foto yang mereka miliki. Kembali kepada Chris yang tentu masih berada di dalam kantor Living Robotics di mana ia secara langsung ditemui oleh sang owner yaitu Lamar Blackburn yang seketika mulai bercerita tentang perusahaannya serta meminta kepada Christian buat menjadi mata dan telinganya di perusahaan tersebut melalui data keuangan perusahaan yang bakal segera diserahkan kepadanya. Berpindah ke tempat lain tepatnya di Swiss, kita diperkenalkan dengan seorang pembunuh bayaran bernama Braxton yang lagi menjalankan sebuah aksi, yaitu ngancem bakal ngebunuh seorang wartawan bernama Simon karena sudah menulis beberapa berita yang membuat kerugian besar terhadap kliennya. Lanjut kembali lagi ke kantor Living Robotics, tepatnya ketika Christian mulai memasuki ruangan untuk memeriksa data-data keuangan yang sudah dipersiapkan oleh Dana, seorang gadis akuntan perusahaan yang ditugasi buat menemani serta menjelaskan semuanya kepada Christian. Sementara itu di tempat lain, Medina yang saat ini sedang ikut menghadiri sebuah konferensi pers yang diisi oleh King, tiba-tiba mendapat kabar dari rekannya yang bernama Sorkis jika ia sudah berhasil mengidentifikasi wajah sang akuntan, serta menemukan sebuah video beberapa tahun yang lalu di mana tampak jika sang akuntan seorang diri menyerang dan menghabisi kelompok mafia bernama Little Tony. Dan dalam video tersebut tampak jika sang akuntan dengan sangat mudah mampu menghabisi seluruh anggota mafia secara brutal dan sadis. Hingga karena ingin menelusuri lebih dalam, Medina tanpa mikir langsung minta dikirimi salinan videonya. Kembali ke Living Robotics, tepatnya setelah Rahat makan siang sembari ngobrol ngalur ngidul sekaligus PDKT dengan Dana, Christian Wolf segera memulai pekerjaannya dengan menulis angka demi angka hingga karena saking banyaknya angka yang harus ia kerjakan, papan tulis tentu nggak muat di mana ia terpaksa harus menggunakan seluruh dinding di ruangan tersebut. Accounts receivable records before interest, tax, depreciation. Hydraulic systems.
Malam harinya Medina yang sudah mendapatkan salinan video tadi siang menganalisa secara seksama video tersebut mulai dari gambar sampai detail suara yang sangat kecil nggak luput dari pemeriksaan. Hingga pada akhirnya ia menemukan sebuah kalimat yang sempat diucapkan sang akuntan yaitu sajak penenang Wolf yang di awal film sempat ia ucapkan ketika sedang panik waktu kehilangan kepingan puzzle. Pagi hari di Living Robotics, Dana datang ke kantor dan kaget melihat jika Christian rupanya dari kemarin belum juga tidur apalagi pulang, di mana ia sudah mulai mendapatkan pencerahan terkait kemana perginya uang perusahaan. Christian menjelaskan kepada Dana jika jumlah serta kemana perginya uang perusahaan sudah dapat ia temukan meski pelakunya belum bisa ia pastikan. Kemudian di tengah obrolan mereka berdua, Rita Blackburn selaku asisten sang owner tiba-tiba masuk meminta kepada Christian buat menjelaskan siapa nama pelakunya. Cuman karena pekerjaannya masih belum sepenuhnya selesai, Christian lantas minta waktu sampai besok buat menyelesaikan semuanya dan menemukan siapa pelakunya. Scene berpindah ke rumah kediaman Ed Chilton, CFO sekaligus sahabat dari owner Living Robotics, tepat ketika beliau hendak ke dapur untuk ngambil minum. Di mana begitu beliau balik badan, Braxton sang pembunuh bayaran lengkap dengan beberapa anak buahnya ternyata sudah berada di belakangnya. Brax datang atas perintah dari orang yang masih misterius dan tujuan utamanya nggak lain nggak bukan adalah untuk menghabisi nyawa Ed malam itu. Dan ia dengan dingin menawarkan dua pilihan cara mati kepada Ed. Yang pertama, Ed diminta buat menyuntikkan obat insulin sebanyak-banyaknya sampai overdosis agar kematiannya dikira bunuh diri. Atau Ed bisa memilih pilihan kedua yaitu ngelawan hingga ia ditembak mati secara brutal dan sadis di mana hal tersebut kemungkinan bakal ngebangunin anak istrinya yang saat ini lagi tidur lalu mereka otomatis juga pasti ikutan terbunuh. Esok pagi Christian kembali ke Living Robotics untuk menyelesaikan pekerjaannya. Akan tetapi begitu sampai, ia dibuat sangat kaget begitu melihat angka-angka yang kemarin ia tulis capek-capek sekarang sudah dibersihkan oleh dua orang cleaning service. Chris bertanya kenapa ruangannya tiba-tiba dibersihkan. Salah seorang pekerja menjawab jika mereka nggak tahu apa-apa soal itu karena hanya disuruh untuk membersihkannya setelah pagi tadi kabar kematian Ed Chilton sampai ke Living Robotics. Lanjut gak berapa lama, owner perusahaan yaitu Lamar datang menemui Chris, lalu langsung menyerahkan sisa kontrak beserta upah, sembari mengatakan jika Chris sudah nggak perlu meneruskan pekerjaan lagi karena tugasnya sudah dianggap selesai. Dimana setelah mendengar itu, Chris yang dari kecil terbiasa menuntaskan pekerjaannya sampai ke akar, seketika tampak gelisah dan perasaannya menjadi nggak karuan. Lamar menjelaskan jika sahabatnya Ed nggak mungkin mati bunuh diri dan ia mengatakan jika perbuatan Ed selama ini sudah sepenuhnya ia maafkan. Di sini tampak jelas jika Lamar seolah menganggap jika Ed adalah orang yang menjadi penyebab utama kerugian Living Robotics alias pencuri uang hilang yang saat ini sedang ditelusuri oleh Christian. Di ujung obrolan, Dana tiba-tiba muncul dan masuk berbarengan dengan keluarnya Lamar dari sana. Dana bertanya kepada Chris apa pendapatnya terkait bundirnya Ed dan apakah analisa yang kemarin mereka lakukan adalah penyebabnya bunuh diri. Chris menjawab jika ia nggak mampu buat memprediksi perasaan seseorang karena saat ini pikirannya masih terbebani oleh pekerjaan yang belum sempat terselesaikan. Chris pulang dengan perasaan gundah gulana dan sangat-sangat gelisah. Bahkan ketika sampai rumah, ia langsung menyetel musik keras-keras, mengusap-ngusap kayu ke kakinya sampai kayunya patah, berharap suasana hatinya bisa lebih tenang. Singkat cerita, esok pagi usai pikiran sudah mulai tenang, Chris lantas pergi ke tempat keluarga Rice buat sedikit melepas penat dengan hobi menembaknya. Kemudian di saat sedang mempersiapkan objek tembaknya, Chris kembali teringat akan kisah masa lalunya, tepat ketika dibawa oleh sang ayah ke Indonesia buat latihan bela diri bersama seorang pelatih lokal, di mana Chris dan sang adik dilatih sekeras mungkin oleh sang ayah. Bahkan beliau sampai memaksa kepada sang pelatih yang tampak mulai kasihan agar jangan berhenti meski kedua anaknya sudah sempoyongan. Sementara itu, pada waktu bersamaan di rumah keluarga Rice ternyata sudah ada dua anak buah Brax sebut saja Udin dan Ucup yang rupanya sudah membuntuti Chris dari tadi. Mereka mengancam suami istri tersebut agar mau memanggil Christian buat masuk ke dalam rumah. Hingga dengan penuh ketakutan, Nyonya Rice digiring ke depan pintu oleh salah seorang dari mereka yaitu Udin agar beliau bisa memanggil masuk si Christian. Christian! Dolores!
Mendapati si Udin tewas, Ucup bergegas ngebawa dua suami istri ini sebagai tawanan untuk keluar lewat belakang buat kabur menggunakan sebuah mobil meskipun pada akhirnya tetap bisa dihentikan oleh Christian dengan insting super tajam plus perhitungan super matang. Chris menanyakan siapa orang yang sudah mengirim Ucup datang ke sini dengan menyebutkan nama-nama bos mafia yang berpotensi mengejarnya. Cuman sayang nggak ada satupun dari nama-nama tersebut yang bisa dikonfirmasi oleh Ucup, di mana sebagai ganti berharap dirinya diampuni, Ucup memberi Christian sebuah foto yang juga menjadi target selain dirinya. Dan orang di foto itu ternyata adalah Dana. Sadar Dana dalam bahaya, Chris bergegas memacu mobil bermaksud untuk menjemputnya dan ketika di perjalanan, tampak jika ia juga menghubungi Jojo, meminta agar semua data terkait Christian Wolf agar segera di-backup dan dihapus dari internet. Singkat cerita, sesampainya ke apartemen tempat tinggal Dana, Christian mendapati jika sudah ada dua orang anak buah Brex yang coba untuk membunuh sahabatnya tersebut, hingga dengan tanpa ampun lagi, Christian langsung menghabisi mereka berdua saat itu juga. Brex terkejut mendengar jika anak buahnya gagal melaksanakan tugas, terlebih mereka berempat berhasil dihabisi oleh si akuntan, hingga si Brex lantas berencana buat menghabisi targetnya tersebut dengan tangannya sendiri. Lanjut kembali ke Chris di mana ia memutuskan buat ngebawa Dana ke trailer tempat tinggal rahasianya, di mana si Dana yang masih mengira jika Chris hanyalah seorang akuntan biasa, seketika terkejut luar biasa begitu tahu jika ia mempunyai berbagai macam senjata-senjata canggih, bergepok-gepok uang serta koleksi lukisan-lukisan mahal dan langka termasuk lukisan Palok asli, sebuah lukisan yang sangat disukai Dana. Sementara itu di tempat lain Medina yang tentu masih sibuk dengan penyelidikannya kini terlihat menemukan sebuah fakta terbaru yaitu sajak yang di video kemarin sempat diucapkan sang akuntan ternyata adalah sajak khusus anak-anak yang memiliki trauma atau gangguan perkembangan syaraf termasuk autisme. Dimana setelah data-data mulai dicocokkan Medina menemukan fakta jika nama-nama yang pernah digunakan sang akuntan merupakan nama para ahli matematika penderita autis. Sehingga ia pun segera mulai mengumpulkan nama-nama matematikawan dunia saat ini karena sangat yakin jika orang yang dicarinya merupakan seorang ahli matematika. Balik ke Christian yang kini sudah berada di sebuah kamar hotel bersama Dana untuk bersembunyi dari orang-orang yang mengejar mereka. Kemudian Chris coba untuk memecah keheningan dengan mulai menceritakan kepada Dana jika dirinya adalah seorang penderita autis yang dilatih secara brutal dan sadis oleh seorang ayah mantan militer hingga pada akhirnya berhasil menutupi keautisannya tersebut dengan kemampuan akuntansi luar biasa serta bela diri di atas rata-rata. Di tengah-tengah obrolan, Chris teringat akan sebuah kasus di masa lalu yang kronologi kejadiannya hampir sama persis dengan apa yang terjadi di kantor Living Robotics saat ini. Di mana pada intinya Christian berasumsi jika saat ini Rita Blackburn, sang asisten owner Living Robotics bakal menjadi target seluruh tuduhan. Singkat cerita, agar bisa memastikan itu semua, Chris memutuskan buat memeriksa secara langsung dan pergi ke tempat Rita. Di mana begitu sampai depan rumah, Chris mendapati jika ada orang misterius yang baru keluar dari sana berjalan dalam gelap. Hingga karena penasaran itu siapa, Chris lantas mulai mengikuti dari belakang, akan tetapi sayang orang tersebut ternyata sudah menyadari keberadaannya di mana ia seketika menembakkan sebuah peluru buat mengalihkan perhatian agar bisa melarikan diri. Kehilangan target bukan berarti harus pulang tangan kosong karena Christian memutuskan buat meriksa masuk ke dalam rumah di mana sesuai apa yang ia duga sebelumnya, Rita ternyata emang sudah diincar dan sekarang tewas dengan luka tembak di atas kening. Lanjut, pada waktu bersamaan, Medina yang dari kemarin sibuk buat menyortir nama-nama para ahli matematika dengan penghasilan tertentu, kini lagi-lagi mendapat kendala karena nama-nama tersebut sudah pada tua sedangkan akuntan buruannya masih lumayan muda. Beruntung teman kerjanya mendapatkan sebuah fakta jika ada seorang ahli matematika muda dengan nama Christian Wolf yang awalnya mereka kira punya penghasilan sangat sedikit ternyata banyak mempunyai cabang usaha yang begitu dikumpulkan jumlahnya sesuai apa yang diteriakan oleh Medina. Hingga dengan perasaan senang juga bangga Medina pun langsung lapor dan menghadap kepada Ray King kemudian segera bersiap buat berangkat menuju tempat kediaman Christian Wolf. Christian Wolf, Carl Gauss, Lewis Carroll. He's using... I got him, Ray.
Bag, we're going to Chicago. Kembali ke Christian saat ia baru balik ke kamar hotel mendapati jika Dana masih tidur dengan pulas. Di mana ketika melihat sahabatnya tersebut, Chris tiba-tiba kembali teringat kenangan masa kecilnya saat sang ayah menyuruhnya buat menghajar para anak lelaki lain yang selama ini selalu mengejeknya akibat autisme yang ia derita. Hingga dengan bantuan sang adik, Christian bisa dengan begitu mudah memberi mereka pelajaran menyakitkan secara brutal tanpa ampun. Selanjutnya, begitu flashback selesai, Christian yang yakin jika Diana terus bersamanya sudah pasti akan selalu dapat bahaya, memutuskan buat pergi ninggalin dia bersama secarik surat sebagai salam perpisahan. Adegan kembali ke Medina, King bersama para anak buahnya yang kini sudah berada di rumah Christian Wolf guna untuk menangkapnya. Cuman berhubung Chris nggak ada, mereka pun lantas menggeledah setiap tempat dan ruangan di rumah tersebut hingga pada akhirnya yakin jika si Chris ini bukanlah sembarang orang terlihat dari keamanan super ekstra berupa CCTV di setiap sudut rumah dari luar sampai ke dalam. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di rumah lamar Blackburn, owner dari Living Robotics, tampak jika Braxton bersama para anak buahnya sedang bersiap untuk menghadapi kemungkinan jika sang akuntan bakal datang menyerang secara langsung ke tempat ini. Di mana faktanya si lamar ini ternyata adalah orang yang mempekerjakan Brax aka orang yang sudah menghabisi Rita dan juga Ed, serta ingin membunuh Chris dan Dana guna untuk menutupi penggelapan uang yang terjadi di dalam perusahaannya sendiri. Balik ke rumah Chris dalam keheningan karena nggak mendapatkan target buruannya, Medina ngebuka obrolan dengan nyeritain terkait masa lalunya yang kelam di mana ia sama sekali nggak pernah menyesali itu semua. Kemudian ia lanjut menanyakan kepada Ray King apa yang ia ketahui tentang Christian Wolf. Ray nyeritain masa lalunya di mana kita dibawa ke tayangan awal karena agen lapangan yang ada di tempat tersebut ternyata adalah Ray King itu sendiri. Sementara orang yang menodongkan pistol ke kepalanya adalah Christian Wolf. Kejadian terjadi di markas Little Tony Bazzano dan total korban saat itu berjumlah 9 orang, di mana Ray King hampir saja jadi orang ke-10. Saat akan ditembak, ia diberi dua pertanyaan oleh Chris, apakah dia agen yang baik dan apakah dia ayah yang baik. Ray King menjawab jika ia mungkin saja adalah agen yang buruk, tapi untuk ukuran seorang ayah, ia dengan lantang mengatakan jika sudah berbuat sebaik mungkin bagi anak-anaknya. Hingga berkat jawaban itulah Christian Wolf mengampuninya. Ray King lanjut nyeritain jika sebelum kejadian ini, ia sempat menangani sebuah kasus dari seorang bernama Francis, sang penggelap uang legendaris yang bekerja untuk mafia yaitu keluarga Gambino selama 40 tahun. Francis mengatakan jika ia ingin sekali bersaksi agar bisa memenjarakan Gambino dengan satu syarat yaitu harus diberikan perlindungan federal oleh Ray King. Sayang, saat itu Ray King menolak tawaran Francis dan membebaskannya dari penjara. Hingga pada akhirnya ia langsung dihabisi oleh orang suruhan Gambino yaitu Little Tony Bazzano. Nah, karena merasa bersalah terhadap kematian Francis, Ray memutuskan buat ikut sebuah gabungan khusus yang bertugas mengawasi rumah tempat kediaman Little Tony, berharap dapat bukti jika mereka emang benar adalah orang yang sudah menghabisi Francis. Usai kejadian itu, Ray King kembali bekerja seperti biasa, di mana pada saat inilah ia mulai mendapatkan telepon dari seseorang yang gak lain adalah Jojo, orang yang sering ngobrol lewat telepon dengan Christian Wolf. Dan dari Jojo lah, Ray King selalu mendapatkan info-info penting untuk menyelesaikan kasus-kasusnya. Ray lanjut nyeritain jika Christian Wolf pernah masuk ke penjara, tempat di mana ia bisa kenal sangat dekat dengan Francis, dan dari Francis juga lah ia belajar segala hal tentang akuntansi, khususnya pergerakan uang para mafia dan bagaimana cara mencucinya. Mengetahui Francis tewas, Chris kemudian kabur dari penjara untuk langsung mencari pelakunya. Hingga pada akhirnya kejadian di mana Ray King hampir terbunuh, disitulah Chris membalaskan dendamnya terhadap Little Tony and the gang. Medina bertanya apa penyebab Chris bisa masuk ke penjara. Ray menjawab jika waktu itu Chris bersama sang ayah nekat buat pergi melayat pada hari kematian sang ibu. Padahal mereka sudah nggak dianggap lagi oleh keluarga baru ibunya tersebut. Hingga akibat dari sebuah cekcok, kejadian tak terduga sempat terjadi di mana itu sampai ngebuat ayahnya Chris tewas di tempat dan Chris sendiri langsung ngamuk sejadi-jadinya lalu berakhir di penjara. Army collects both men. Were you a good dad?
Ray mengatakan ia menceritakan semua kisah ini kepada Medina karena sebentar lagi bakal mutusin buat pensiun dan berharap Medina mau menggantikan posisinya sekaligus menerima panggilan telepon dari Jojo yang selama ini rutin ngasih info para penjahat kepada Ray King. Gak berapa lama telepon di rumah Chris tiba-tiba bunyi di mana itu ternyata adalah Jojo. Ia rupanya sudah tahu dari tadi jika mereka berdua sedang berada di rumah Christian Wolf dan tanpa ada kata basa-basi, Jojo ngasih info ke Medina agar segera menyelidiki sebuah perusahaan bernama Living Robotics. Malam harinya Degan pindah ke rumah lamar tepat ketika Brex menanyakan tentang ciri-ciri dari sang akuntan ini. Cuman alih-alih ngejawab itu baik-baik, Lamar dengan ketus mengatakan jika itu nggak penting karena ia ingin Brex nggak banyak cincong dan segera menyelesaikan tugasnya. Lanjut, nggak berapa lama tiba-tiba terdengar suara tembakan dari luar hingga Brex seketika langsung menyuruh anak buahnya buat melakukan pemeriksaan lalu menemukan jika salah satu dari mereka sudah berubah menjadi mayat. Di hadapan para anggotanya yang sedang bersiaga, Brex menanyakan apakah mereka pernah melihat kecepatan peluru 3.000 kaki per detik. Cuman sebelum sempat menjawab, peluru jenis itu langsung melesat menembus jendela mengenai salah satu anak buah Brex, disusul dengan rentetan peluru lainnya hingga membuat suasana seketika berubah menjadi mencekam. Chris menyerang secara membabi buta, membunuh satu persatu anak buah Brex tanpa ampun. Tapi sayangnya karena musuh terlalu banyak, Chris yang terkena tembak di bagian bahu terpaksa harus berhenti bentar sembari mengucapkan sajak andalannya pertanda ia sudah mulai panik. Melalui monitor CCTV, Brex terdiam untuk sesaat sambil memandangi Chris yang sedang terluka sembari tanpa sadar terus mengikuti sajak yang diucapkan olehnya. Sementara itu, si Chris yang sadar dirinya nggak boleh terlalu lama berdiam di satu tempat, kemudian bangun lalu langsung bertemu lagi dengan seorang musuh yang siap untuk menembaknya. Akan tetapi beruntungnya, tepat di saat Chris sudah pasrah akan kematiannya, dari sisi lain Braxton tiba-tiba muncul dan malah menembak mati anak buahnya sendiri karena secara mengejutkan, Braxton ini ternyata adalah adik kandung dari Christian Wolf sekaligus sahabat yang selalu menemani dan membelanya sejak kecil. Nggak ketemu sejak 10 tahun lalu, Christian yang autis dan nggak mampu mengekspresikan diri hanya ngebuka pembicaraan dengan sepatah kata yaitu Hai Braxton. Mendengar hanya sepatah kata itu dan mendapati fakta jika ia sudah selama 10 tahun ini terus mencari keberadaan sang kakak, Braxton melampiaskan amarahnya dengan berbagai kata-kata kasar. Terlebih ia sangat murka begitu tahu jika dulu Christian bersama sang ayah pergi melayat ketika sang ibu meninggal tanpa sepengetahuannya. Padahal dulu sang ibu dengan begitu tega menelantarkan mereka bertiga hanya karena alasan capek punya anak penderita autis. Terlebih pada hari itu adalah hari di mana ayah mereka tewas. Brax melayangkan beberapa pukulan kepada Christian untuk melampiaskan amarahnya, tapi sayang nggak dibalas satu pun atau ditangkis oleh Christian. Lamar yang menyaksikan hal aneh ini melalui CCTV memutuskan buat mendatangi mereka berdua, lalu ia menceritakan alasan kenapa menggelapkan uang padahal itu adalah perusahaan kepunyaan dia sendiri. Akan tetapi apapun alasannya, benar atau salah bukan lagi jadi pertimbangan Wolf karena jika sudah mulai melakukan pekerjaan, Wolf terbiasa menuntaskan semuanya tanpa sisa. Hingga tanpa ada sepatah kata, Christian Wolf langsung menembak mati Lamar Blackburn tepat di bagian kepala. Yes, I do. Menyaksikan itu, Braxton yang dari tadi terus marah-marah tiba-tiba terdiam sambil nganga menyaksikan kebrutalan dan betapa dinginnya sang kakak saat ini. Kemudian sebelum berpisah, Chris mengatakan kepada Brax jika ia berjanji bakal menemuinya minggu depan di tempat dan waktu yang nggak diberitahukan. Brax bertanya bagaimana cara dia agar bisa menemui Chris. Chris menjawab jika Brax nggak perlu mencarinya karena dialah yang bakal menemui Brax. Dan terakhir, Chris mengungkapkan sebuah fakta jika dalam 10 tahun ini ia rupanya selalu memperhatikan gerak-gerik adiknya tersebut tanpa sepengetahuannya. Scene berpindah beberapa hari kemudian, tepatnya ketika Medina dan Ray King sedang menghadiri sebuah konferensi pers terkait meninggalnya 3 petinggi perusahaan Living Robotics. Medina mengatakan jika sebenarnya ia bisa aja mengakui jika terungkapnya kasus ini adalah murni karena kehebatannya. Cuman karena nggak mau seserkah itu, Medina lantas mengatakan jika ini adalah berkat kerja sama tim.
Selanjutnya di lokasi lain kita kembali diperlihatkan dengan sepasang suami istri di mana mereka tengah mengantar seorang anak autis ke tempat di mana dulu Christian juga dibawa oleh ayah dan ibunya untuk berkonsultasi dengan sang profesor. Sementara ayah ibunya ngobrol, si anak autis berjalan-jalan sendirian di dalam rumah hingga pada akhirnya masuk ke dalam sebuah kamar yang terdapat puzzle bergambar Muhammad Ali yang jika kalian ingat merupakan puzzle yang dirangkai Christian ketika ia pertama kali datang ke tempat ini. Kamar ini ternyata adalah kamar milik Justin yang jika kalian ingat lagi adalah anak berkebutuhan khusus yang waktu itu membantu Chris dalam menyelesaikan puzzle-nya. Orang tua dari si anak bertanya kepada sang profesor dari mana dana yang digunakan oleh yayasan ini karena selain bangunannya yang megah, ayah dari si anak autis yang merupakan ahli perangkat lunak mengatakan jika komputer yang ada di kamar Justin merupakan sebuah komputer super canggih yang bahkan mampu digunakan untuk meretas Pentagon. Sang profesor mengatakan jika mereka punya beberapa orang dermawan yang rutin menyumbang dana ke tempat ini, sembari Sin memperlihatkan foto Christian Wolf dan Justin sewaktu mereka masih kecil. Karena si Justin ini ternyata adalah anak kandung dari sang profesor. Kembali ke Justin yang tiba-tiba menyalakan komputernya mengajak bicara seseorang lewat panggilan telepon dan orang tersebut nggak lain adalah Christian. Hingga terungkap jika si Justin ini ternyata adalah Jojo. Hello, Dreamboat. Shall we chat? Kembali ke Dana yang kebingungan karena ditinggal pergi begitu aja oleh Christian. Bahkan kini trailer rahasianya pun sudah hilang entah kemana. Dana pulang tangan kosong dengan perasaan hampa dan galau. Sampai begitu dapat sebuah kiriman dari orang misterius berisikan lukisan palok impiannya, ia seketika senang luar biasa karena tahu jika sang pengirim tentunya adalah Christian Wolf. Lalu film pun ditutup dengan adegan ketika Wolf pergi entah kemana dengan trailer rahasia di belakang mobilnya. The end. So guys, itulah tadi akhir dari film The Akuntan, sebuah film yang penuh dengan plot twist mengejutkan serta cerita yang seru dan menegangkan. Well, semoga kalian semua pada suka dengan rangkuman dari aku. Silahkan tinggalkan like jika emang suka. Aku Zai pamit. See you. When I was 10.